wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan salam bahagia untuk anak-anakku semua, siswa kelas 7H. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita ya, pada materi zat dan wujudnya. Kita akan lanjutkan tentang pembelajaran IPA kita, yaitu pada bahasan tentang zat dan wujudnya. Ya, ini sudah pertemuan yang ketiga. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, ada baiknya kita ingat kembali materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Kita ingat kembali dengan menyaksikan tayangan video berikut. Ya, kita simak baik-baik ya. Ini yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sementara donat adalah hasil yang diperoleh
materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, kemudian berikutnya untuk kegiatan pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menyelidiki pemanfaatan dari perubahan kimia. Nah, di video tadi kan kalian sudah bisa membedakan antara perubahan fisika dengan perubahan kimia. Ya, sebelum saya lanjutkan ke kegiatan hari ini menyelidiki pemanfaatan perubahan kimia, coba dengan tayangan video yang disaksikan tadi, siapa yang ingin mengajukan pertanyaan? Ya dulu silakan. Perubahan kimia. Ya, adakah dari kelompok lain yang mungkin bisa menyampaikan jawabannya? Mbak Fadila? Disingkat saya menjawab pertanyaan dari kelompok 3. 1. Adanya endapan. 2. Adanya perubahan suhu. 3. Adanya perubahan warna. 4. Adanya gelembung gas. Sepakat. Jadi ciri-ciri perubahan kimia yang di video tadi ada 4 ya. Apa saja? Yang pertama ada endapan. Kemudian ada perubahan warna. Tadi ngecat rambut ya. Kemudian yang ketiga perubahan suhu. Yang keempat ada atau terbentuk gelembung gas. Oke, itu berarti sudah menyimak video tadi dengan baik. Kemudian ada lagi yang masih ingin mengajukan pertanyaan? Ya, silakan Pak Ulfi. Apa contoh kemanfaatan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, ada nggak kelompok lain yang ingin berusaha untuk menanggapi? Ya, boleh Mbak Dila. Perkenalkan, nama saya Cecilia Dila Kirana dari kelompok 6. Saya akan menjawab pertanyaan dari menyalakan lilin, membuat kue, membuat tape singkong, dan membuat pupuk kompos. Pemanfaatan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Tadi di tayangan juga ada yang lain, ada yang ngecat rambut, kemudian membakar magnesium, kemudian ada lagi ada kayu bakar, kemudian membakar kertas. Nah, itu diantara contoh-contoh perubahan kimia. Baik, saya lanjutkan berikutnya ke kegiatan menyelidiki pemanfaatan perubahan kimia yang akan kita lakukan hari ini. Oke, coba dicek di meja kalian alat dan bahan yang kemarin saya minta untuk disiapkan. Ayo, dari yang pertama balon karet. Kemarin saya minta bawa berapa balon? 3. Kemudian yang berikutnya karet gelang. Kemudian ada cuka, ada soda kue, kemudian botol. Botolnya botol kaca, ada 3 tiap kelompok. Kemudian sendok teh dan corong serta gelas ukur ya. Sudah ada di masing-masing meja lengkap? Sudah. Kalau sudah, sekarang kamu perhatikan lembar kerja yang tadi sudah Bu Guru bagikan. Ya, silakan dicermati langkah-langkah kerjanya, kemudian lakukan sehingga nanti akan bisa kalian amati hasilnya. Ingat, sambil melakukan, sambil menulis hasil pengamatan di tabel ya. Silakan, waktunya 20 menit dari sekarang. Di botol pertama sudah Ibu 10 ml-nya? Yo. Ya, boleh pinjam sebelahnya yang lubangnya agak besar. Iya, jangan sampai jatuh duluan ya. Ya, diikat, jangan sampai jatuh duluan. Ya. Enggak terlalu semua ya, Kak. Masukinnya harusnya sedikit-sedikit. Jangan langsung plak sekali sendok dicor.
Dan kelihatan beliau. Iya. Bibi gerakan dulu ke sana. Oke, kan masih ada bahan-bahannya. Ini arti kan? Ini buku senggol kok. Sendok 3. Cukanya sudah. Beda kalaunya juga bisa.
Iya, diikat biar nggak kempes. Diikat ya. Dia udah keberapa ini? Ketiga, itu satu, dua nih. Diulangi lagi. Ya, sambil diisi sambil data pengamatannya ya. Ya, percobaan ke-1, kedua, ketiga. 1, 2, 3. Ayo, 10 menit lagi sesi percobaan selesai. Nanti tinggal kita diskusikan pembahasannya. Yuk, 10 menit lagi. Nanti tiap kelompok punya 3 balon dari
Ya, kelompok yang sudah selesai percobaannya, nah, dapat 3 balon ya. Nah, sekarang buka lembar kerjanya halaman yang kedua. Tinggal kamu jawab pembahasannya berdasarkan hasil percobaan. Yo, ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab itu. Ya, terus sampah-sampahnya, ya, botolnya dicuci dipinggirkan. Nanti baru diskusi. Jadi mejanya sudah rapi. Yo. Ya, diberesi makanan dan bahannya. Nanti pas diskusi mejamu sudah rapi, sudah tidak pakai sarang. Diskusinya di depan saja, Mbak. Depan itu tidak kan? Nah, ya, gantian. Ini yang sebelah, ya, di sebelahnya nih pas. Yo, sampahmu itu sampahmu, sampahnya. Iya, iya. Gantian ya. Kalau depan duduk dulu, nanti duduk dulu. Ya, kalau depan duduk dulu. Setelah dicuci, ditempatkan di pinggir itu bareng. Ya, di pinggir, ditata yang rapi. Disebul. Nanti gimana? Dipijet dulu. Langsung dipijet. Semangat. Dibereskan mejanya, lanjut diskusi di pembahasannya. Ya, di sinilah, ini minggir ke sini. Pena tidak. Udah, dijawab lihat hasil percobaanmu tadi. Sudah, dibersihkan nanti gak apa-apa. Nih, ditaruh di pinggir dulu. Yo, tinggal di pembahasannya dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ. Ditaruh di pinggir. Gimana lihat hasilnya tadi? Nah, ini dijawab dulu.
pertanyaannya? Kesimpulannya dilengkapi titik-titiknya ya. Ya, di situ kalimat pemandunya sudah. Oke, kalau sudah selesai, nanti yang dari kelompok 1 ya, 2 orang wakilnya menuju ke kelompok 2. Dari kelompok 2, 2 wakilnya menuju ke kelompok 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 7, 7 ke 8, 8 ke 1. Paham? Iya, kamu bandingkan hasil percobaan kelompokmu dengan hasil percobaan yang dikunjungi. Ya, jika terdapat perbedaan, kamu boleh diskusikan ya dengan kelompok yang kamu kunjungi. Paham? Oke, waktunya 10 menit cukup ya. Silakan dari kelompok 1. Lembar kerjanya biarkan di sini saja Mbak. Kamu lihat lembar kerjanya kelompok 2 dan seterusnya. Dari kelompokmu berarti ke kelompok 1. Ayo. Ya, boleh tanyakan kelompok yang dikunjungi. Ya, bagaimana hasil percobaannya tadi yang dikunjungi bercerita. Ayo, ayo di meja tetap ada 4 orang, tidak lebih. Ini kelompokmu kok jadi 6? Nah, gitu. 4, tetap ada 4. Nah, gitu.
ditunjuk bertanya, yang ditunjuki silakan bercerita, ya, ceritakan tentang percobaan yang dilakukan. Yo. Jika dirasa sudah cukup, silakan kembali ke kelompoknya. Yang masih belum boleh dilanjutkan. Yang sudah kembali duduk, kembali ke kelompoknya ya. Main balonnya nanti. Mas, kamu kenapa gak duduk, Mas? Yo, kembali ke kelompokmu. Kembali ke kelompokmu. Nanti bilangnya nanti. Sudah? Kelompok satu sudah? Sudah kumpul kembali 4 orang? Sudah. Kelompok 2? Kelompok 3, 4, 5, silakan. 6? Kelompok 7 belum. Ya, yuk, kembali. Kembali ke kelompok. Ya, baik, semuanya sudah selesai ya menjawab, menyimpulkan hasil percobaan. Sekarang semuanya kembali ke kelompok, kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Yuk, semuanya duduk tenang kembali di kelompoknya. Ya, setelah ini nanti akan ada satu kelompok yang Bu Guru minta untuk menyampaikan hasil diskusinya di depan. Ya, sebelum itu kita refresh sebentar dulu ya. Ya, kita ingat ke pelajar Pancasila. Oke, semuanya siap yuk, fokus, duduk nggak belakang. Nah, udah siap ya, 2 kali berturut-turut. Oke, 1, 2, 3. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, cukup. Oke, biar yang ngantuk kembali melek lagi. Kemudian tadi Bu Guru amati selama bernyanyi ada satu kelompok yang kayaknya sudah lowbat. Ya, biar agak biar melek lagi. Ya, saya minta kelompok tersebut untuk ke depan. Siap ya? Ya, kelompok berapa kira-kira? Kelompok berapa? Iya, kelompok 1 silakan. Billy sama Hanif tadi itu main anu. Iya, ini jangan sampai Ika kok anu. Siap ya? Ya, sampaikan hasil diskusinya. Tadi balonnya kan harusnya 3 bro.
Betul kan? Berarti ngantuk ya? Iya, 3 percobaan tuh 1 ditinggal. Yo, siapa ini mau jadi moderatornya? Olvi. Ya. Yo, yang lain perhatikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 1 dengan nama anggota saya Ulfiana Mansura. Saya William Chandra Rizky. Saya juga Sari Pratama. Saya Lutfi Sari. Pada kali ini kelompok kami akan menyampaikan hasil kerja kami tentang pemanfaatan perubahan kimia pada reaksi suka dan soda kue. Hasil pengamatan dari kelompok kami akan dibacakan oleh William Chandra Wijaya Nurhaliza. Saya akan menyampaikan hasil pengamatan dari kelompok kami. Pada hari pertama, kami menambahkan 2 cm soda kue dan 10 ml larutan asam buka dengan ukuran galon paling kecil. Pada percobaan ketiga, kami menambahkan 3 sendok teh soda teh dan 10 ml larutan asam buka dengan ukuran galon sedang. Pada percobaan ketiga, kami menambahkan 2 sendok teh soda kue dan 20 ml asam dan 20 ml larutan asam buka dan ukuran galon yang besar. Dari hasil diskusi yang kami sampaikan, kami akan membuat satu sesi pertanyaan 2 orang. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan, Mbak. Kami dari kelompok 4, saya akan mengajukan pertanyaan. Namanya dulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, nama saya Umar Fadil Al-Ahmad, akan mengajukan pertanyaan. Mengapa balon dapat mengembang pada percobaan tersebut? Dijawab oleh Pertanyaan dari kelompok 4 akan dijawab oleh Bapak. Izinkan saya jawab pertanyaan dari kelompok 4. 1. Karena adanya reaksi campuran soda kue dan suka. Saya akan sebagai koordinator. Apakah ada yang mau bertanya? masih ada nggak? Apakah ciri-ciri perubahan kimia yang dapat diamati pada percobaan tersebut? Kami akan membuka 2 materi pertanyaan untuk jawab. Pertanyaan dari kelompok 5 akan dijawab oleh Izinkan saya menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Adanya beruntung dan kelembapan. Kami akan membuka 2 kali kesempatan untuk 2 orang bertanya. Lagi. Ingin bertanya bagaimana proses pengembangnya balon pada percobaan tersebut. Kedengaran pertanyaannya? Tidak begitu, ulangi yang keras. Bagaimana proses pengembangan balon pada percobaan tersebut? Oke, jawab. Pertanyaan dari kelompok 7 akan dijawab oleh Bapak Sendiri.
sudah duduk hari ini. Kami akan membuka kesempatan terakhir kali untuk bertanya. Ayo San, terakhiran San. Bapak Umuran. Perkenalkan, saya Ismail Gunawan dari kelompok pertama. Saya akan mengajukan pertanyaan mengapa ukuran kodok pertama dan kedua berbeda. Ayo yang lain. Biasanya saya menjawab pertanyaan dari kelompok satu. Saya percobaan pertama ukuran balon balon antigen. Sedangkan pada percobaan kedua ukuran balon Kenapa? Pertanyaannya kenapa begitu? Nah, dia kan kenapa begitu kan? Tadi yang dicampurkan bagaimana percobaan 1 dan 2? Karena dilihat tabelnya Mbak, dilihat tabelnya. Karena di percobaan 1 yang dicampurkan sedangkan percobaan kedua iya. Jadi yang lebih banyak apanya? Yang lebih banyak apanya? Iya. Karena soda kuenya lebih banyak, maka ukurannya jadi lebih. Sudah? Cukup dibacakan kesimpulannya. Dan kesimpulan yang kami dapatkan dari percobaan tersebut yaitu melalui percobaan ini kami mengetahui bahwa balon dapat mengembang karena adanya campuran soda kue dan cuka. Semakin banyak volume cuka yang digunakan, reaksi menjadi lebih besar dan gas CO2 yang dihasilkan Reaksinya lebih apa? Reaksinya lebih cepat dan gas CO2 yang dihasilkan menjadi lebih banyak. volumenya lebih besar, kalau reaksinya lebih. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kembali ke tempat. Ini bener-bener ketara ngantuknya ya. Ya, besok lagi kalau mau masuk kelas, cuci tangan, cuci muka, ya. Nah, jadi biar kelihatan fresh ya. Syukur-syukur sudah sholat dan wudhu. Istirahat keduanya jangan makan, tapi dipakai untuk sholat. Selesai wudhu kan mesti biar melek. Jadi pelajaran kamu bisa fokus lagi. Oke, itu hasil kegiatan belajar kita hari ini. Ya, jadi tadi diperoleh ya data yang kamu peroleh diantaranya percobaan pertama tadi kita pakai 2 sendok dan 10 ml. Coba tunjukkan mana balonnya yang pertama. Mana balonnya yang pertama? Ayo, tadi kan warnanya beda. Oke, segitu ukurannya. Kemudian yang kedua kita pakai ditambah soda kuenya 3 sendok. Jumlah larutannya sama 10. Oke, mana balon kedua? Jodoh. Mana balon kedua? Oke, siap. Kemudian yang ketiga kita bedakan di volume larutan asam cukanya. Nah, dengan 2 sendok soda kita beri 20 ml larutan. Mana balonnya? Mana balonnya? Iya. Tiga-tiganya coba angkat tiga-tiganya. Kita bandingkan balon ke 1, 2, 3. Mana? Iya. Itu ya. Oke, cukup. Balon pertama ukurannya paling kecil. Balon kedua. Nah, balon ketiga besar.
Iya, gelembung gas hasil perubahan kimia itu yang mengisi ke balon. Jadi meniup balon tidak perlu dengan mulut, tapi bisa dengan reaksi kimia. Itu termasuk salah satu pemanfaatan dari perubahan kimia. Itu kan bahannya mudah didapat, nanti boleh dicoba sama adikmu di rumah. Ya, itu ya. Kemudian kesimpulannya tadi bagaimana? Balon bisa mengembang dengan memanfaatkan gas karbon dioksida dari reaksi cuka dengan soda. Kemudian yang kedua, makin banyak cuka, maka reaksinya makin cepat dibanding tadi yang pertama sedikit dijatuhkan, gelembungnya juga hanya sedikit kan? Ya, setelah ditambah 20 dia langsung naik, sehingga CO2 yang dihasilkan lebih banyak. Oke, kemudian sekarang kalian tuliskan di balik lembar kerja, ya, kalian jawab pertanyaan refleksi yang ada di depan. Boleh rembukan sekelompok. Ya, ditulis jawabannya di belakangnya lembar kerja. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Silakan dijawab. Ngantuk, misalnya bosan, letih, takut, jawablah. Kemudian apa kesulitan saat pembelajaran? Nah, nanti kan ada yang balonnya nggak mengembang, ada yang pecah. Nah, itu di mana kesulitannya kamu tuliskan di sini. Kemudian ada yang ketiga, apa hal yang paling sulit ketika melakukan pembelajaran hari ini? Yang paling sulit apa tadi selama kalian belajar hari ini? Kemudian bagaimana cara mengatasi kesulitan tersebut? Yo, 5 menit cukup ya. Yang lain boleh. Yo, dijawab satu persatu pertanyaan di depan. Yang paling sulit apa? Cara mengatasi apa? Nanti mengingat
belum. Ngantuknya pindah ke kelompok 8, bro. Asli. Anginnya pindah ke sini nih. Sudah. Oke, kalau sudah kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore. Kalau kau suka hati semuanya. Hore. Oke, sudah kembali melek semuanya ya? Ya, sekarang Bu Guru minta 2 orang atau 2 kelompok untuk membacakan tadi hasil refleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Oke, yang pertama coba kelompoknya Rizky. Ya, dibaca dari nomor 1 sampai 4. Jawabannya saja, jawabannya. Takut ada karena balonnya rusak dan meletus, dan balonnya tolong membuat kami kesulitan membuat kami kesulitan. 3. Mengikat balon pada botol. 4. Dengan cara bekerja sama dengan teman satu kelompok. Cara memasukkan sodanya dengan corong. Oke, siap. Itu refleksi dari kelompok 2. Lanjut ke kelompok Zahra. Coba sebentar. Sebentar ya. Ya, sebentar. Yuk, Mbak, dibaca. Tapi kan kamu istirahatnya juga molor. Jadi pulangnya molor dikit. Iya, hampir sama ternyata refleksinya ya. Iya, kesulitannya tadi rata-rata di mengikat balon. Ternyata itu bisa selesai dengan bekerja sama. Kalau 4 orang kerjasama, ada yang pegang botolnya, ada yang nyetel, jadi bisa selesai dengan mudah. Kemudian tadi memasukkan soda dipermudah dengan corong. Oke, boleh. Kalau pembelajaran hari ini ada yang masih takut? Tadi kayaknya ya? Iya? Masih takut? Oh my god. Takut apa? Oh, takut balonnya jebol. Akhirnya takut sama Bu Guru. Oh gitu. Iya. Kalau pecah uang saku sebulan 16 ya. Enggak. Itu hanya biar kalian hati-hati. Jadi untuk keselamatan kerja. Kalau pecah nanti kena kaki, kena tangan, repot. Ada yang jadi anak paus lagi. Happy sekali main balonnya. Oke, nanti diteruskan di rumah ya. Iya, ajak adikku main balon. Oke, nanti cukanya boleh kalau mau dibawa pulang. Soda kuenya beli lagi saja ya, daripada kamu bungkus lagi. Nanti boleh dilanjutkan di rumah. Halo. Tidak ada belajar tanpa tugas ya, biar kamu gak ngantuk ya. Persiapan untuk materi berikutnya. Nanti lembar kerja silahkan dibawa pulang. Kalian buat laporan hasil percobaannya. Dwi masih senang mainan balon ternyata. Iya, ujarku wis ngerti cewek.
kemudian belakangnya biasa. Sertakan ucapan terima kasihmu untuk semua yang sudah membantu hari ini. Kemudian tugasnya nanti kalian dokumentasi, kemudian publikasinya biasa di grup ya. Silakan diupload di situ laporannya. Jadi nanti biar bisa dipakai untuk kesempatan berikutnya. Bisa untuk adik kelasmu, mungkin untuk kakak kelasmu. Sudah? Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Tidak ada? Tidak? Serius? Sudah pengen pulang? Sebentar, ya. Ada pesan sponsor dari Bu Nena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, jadi jawabnya pagi, siang, sore, malam, pagi lagi, tetap semangat. Siap? Pagi, siang, sore, malam, pagi lagi, semangat, semangat. Oke, tangannya jangan lupa. Siap? Semangat pagi, pagi, siang, sore, malam, pagi lagi, semangat. Tangan dong, pagi. Memperkenalkan diri dulu. Nama saya Bu dulu bernama Bu Erna atau Bu Nena. Erna adalah teman rekan sejawat dan beliau Fatimah. Beliau adalah guru yang luar biasa, sangat berdedikasi dan inovatif dalam pendidikan karena beliau sedang melaksanakan tugas menjadi guru penggerak. Oke, insya Allah bulan ini, akhir bulan ini, beliau menyelesaikan serangkaian kegiatan pembelajaran di guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Cilacap. Salah satu dari pendidikan atau diklat dari Kementerian Pendidikan, di mana nantinya akan melahirkan sosok-sosok calon kepala sekolah yang sangat berdedikasi. Kita doakan bersama nih, semoga Bu Umi besok lolos. Amin.